Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syafitri, program studi pendidikan bahasa Inggris kelas C dengan nomor induk mahasiswa H0121312. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang uji kolerasi parsial dengan menggunakan program SPSS. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit konsep dasar uji kolerasi parsial, di mana uji kolerasi parsial bisa juga disebut dengan analisis korelasi person dengan menggunakan variabel kontrol. Uji korelasi parsial bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen atau X dengan variabel dependen atau biasanya disimbolkan dengan Y yang dipengaruhi atau dikendalikan oleh variabel kontrol atau Z. Arah hubungan antar variabel dapat bersifat positif maupun negatif. Uji kolerasi parsial merupakan bagian dari statistik parametrik, maka asumsi normalitas data harus terpenuhi. Dalam uji kolerasi parsial, skala data yang digunakan adalah interval dan rasio. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus uji kolerasi parsial. Seorang dosen ingin mengetahui apakah ada hubungan antara IQ dengan nilai IPK mahasiswa dengan motivasi berprestasi sebagai variabel kontrol. Guna keperluan penelitian ini, maka dosen tersebut mengumpulkan data-data yang dibutuhkan menggunakan kuesioner untuk 12 orang sampel atau responden penelitian. Nah, adapun tabulasi data penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh tabulasi data pada mahasiswa yang akan diteliti, yaitu ada 12 sampel atau responden. Sebelum kita memasukkan data tersebut ke program SPSS, kita harus tahu dulu rumusan hipotesis dan dasar keputusannya. Nah, HO adalah hubungan antara IQ dengan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol tidak signifikan. HA artinya hubungan antara IQ dengan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol signifikan. Dan dasar keputusan uji kolerasi parsial yaitu jika nilai signifikansi atau two-tiled lebih besar dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Jika nilai signifikansi two-tiled lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus uji kolerasi parsial. Jadi di sini ada 3 variabel, yaitu variabel X atau IQ, variabel Y atau nilai IPK, dan Z atau motivasi. Nah, langsung saja saya akan menuju ke program SPSS. Baik, di sini saya sudah memasukkan data ini. Tinggal di-copy saja. Nah, langsung saja saya buka dulu untuk program SPSS-nya. Nah, ini adalah tampilan pada data view. Kemudian saya klik pada variabel view. Pada bagian nama saya tuliskan IQ. Dan kedua IPK. Dan yang ketiga itu motivasi. Kemudian pada bagian desimal, IQ-nya saya ganti jadi 0. Ini saya ganti jadi 0. Dan di motivasi juga saya ganti jadi 0. Nah, kalau pada bagian IPK itu 2 karena dilihat dari nilai IPK di sini karena 3,12 artinya ada 2 angka di belakang koma. Jadi pada bagian IPK itu dituliskan 2.
Kemudian untuk bagian measure ini saya ganti menjadi scale. Sini saya ganti jadi scale. Selanjutnya klik data view. Nah, data view. Kita copy tadi data yang sudah di copy tadi, tinggal dipaste aja sini. Nah, ini dia. Oke, di sini nilai dari masing-masing variabel untuk 12 orang. Sampel diteliti sudah terinput di program SPSS. Selanjutnya kita tinggal melakukan uji korelasi parsial. Nah, caranya saya pilih menu analyze. Ini analyze. Kemudian klik correlate. Correlate baru. Kemudian klik parsial. Correlate baru parsial. Nah. Oke, kemudian saya pindahkan variabel IQ dan IPK itu ke di sini di tabel variabel atau di sebelah kanan. Dan motivasi saya pindahkan ke controlling for di sebelah kanan. Lalu klik options. Nah, di sini saya beri centang pada bagian means and standard deviations dan zero order correlation. Di bagian missing values saya beri tanda di bagian bawahnya atau exclude case pairwise. Setelah itu continue, kemudian OK, klik OK. Nah, di sini sudah muncul output uji korelasi parsial. Kita tinggal memaknai atau menafsirkan hasil output ini. Nah, tabel deskriptif statistik ini memberikan informasi tentang ringkasan nilai statistik atau deskriptif atau gambaran data untuk ketiga variabel. Kemudian kemudian pada tabel correlation ini, yaitu memberikan informasi mengenai hubungan yang terbentuk antar variabel sebelum dan sesudah dimasukkan variabel kontrol dan dalam analisis korelasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan output uji korelasi parsial. Dari output ini diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,832 atau dikatakan positif, dan nilai signifikansinya atau two-tiled-nya itu 0,011 atau lebih kecil dari 0,05 atau 0,05%. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara IQ dengan IPK mahasiswa tanpa adanya variabel kontrol atau motivasi. Nah, pada variabel output motivasi ini, dari tabel output ini terlihat bahwa terjadi penurunan nilai koefisien korelasi menjadi 0,626 atau namun tetap bernilai positif dan kategori hubungan yang kuat. Dan nilai signifikannya itu sebesar 0,039 atau lebih kecil dari 0,05%. Maka HO ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa hubungan antara IQ dengan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol adalah signifikan atau nyata. Maka dapat ditarik kesimpulan pada uji korelasi parsial ini diketahui bahwa kehadiran variabel motivasi berprestasi sebagai variabel kontrol akan memberikan pengaruh terhadap hubungan antara variabel IQ dengan variabel IPK. Nah, itulah sedikit penjelasan dari uji korelasi parsial dengan menggunakan SPSS.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.